Lomba Literasi Guru tahun 2021 dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2021 khusus Karsidenan Surakarta bersama Halkets yang bekerjasama dengan Kemendikbud, PGRI Sesoloraya, dan pemerintah Kota Surakarta. SMP Negeri 9 Surakarta sebagai salah satu sekolah menengah pertama di Surakarta mengirimkan sebanyak 10 guru untuk mengikuti lomba ini. Alhamdulillah, 10 guru dapat maju ke babak semifinal. Dan salah satu guru yang beruntung itu adalah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Paramudja. Saya biasa dipanggil Bu Ica. Di SMP Negeri 9 Surakarta, saya mengampu mata pelajaran PPKN untuk kelas 7. Nah, untuk lomba ini, saya mengangkat judul Pembelajaran Berbasis IT untuk meningkatkan literasi digital peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 9 Surakarta, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Latar belakang. Di sini saya mengambil 3 latar belakang. Yang pertama yaitu terkait dengan rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi kita saat ini, yaitu kondisi pandemi, di mana anak-anak masih sangat rendah terkait dengan kemampuan untuk literasinya, karena anak-anak sudah terbiasa dengan kondisi yang dimana hanya diberikan tugas tanpa ada kegiatan untuk membaca. Apalagi sekarang dengan adanya internet, itu sangat memudahkan sekali untuk anak-anak mencari jawaban dari soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga cara-cara instan itu menjadikan peserta didik kita saat ini menjadi kemampuan literasinya rendah. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu terkait dengan rendahnya semangat belajar peserta didik. Nah, hal ini juga nggak lepas dari kondisi pandemi, di mana anak-anak sudah hampir kurang lebih 2 tahun ini pembelajarannya lewat PJJ, di mana di kelas 7 kan masih masa perpindahan atau transisi dari SD menuju ke sekolah menengah, di mana pada saat SD dulu mungkin belum banyak SD yang menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet di dalam pembelajarannya, sehingga anak-anak hanya terbiasa dengan tugas yang harus dikerjakan. Jadi sekolahnya itu sudah terbiasa dengan hanya 11 tugas dikerjakan, dikumpulkan. Tapi untuk semangat belajarnya tentu akan mengalami penurunan, apalagi dengan di rumah. Nah, di rumah itu anak-anak pastinya tentunya semangat untuk belajarnya itu masih kurang ya. Maka dari itu perlu adanya pembangunan atau peningkatan semangat dari peserta didik. Yang ketiga adalah belum terbangunnya karakter profil pelajar Pancasila. SMP Negeri 9 Surakarta sebagai salah satu sekolah yang menjadi sekolah penggerak, di mana jadi sekolah penggerak itu ada 6 karakter atau profil pelajar Pancasila yang harus bisa ditransferkan atau bisa dibangunkan kepada peserta didik. Karena anak-anak berasal dari latar belakang yang berbeda, makanya untuk karakter-karakter profil pelajar Pancasila itu tentunya perlu dan sangat perlu untuk ditingkatkan, dibangun, dan ditanamkan kepada peserta didik melalui pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di sekolah.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan yang saya lakukan juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentunya meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik, khususnya untuk peserta didik yang duduk di bangku kelas 7. Kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan semangat belajar peserta didik di masa pandemi ini, baik nanti yang mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh di rumah PJJ maupun yang pembelajaran yang di sekolah atau yang melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang ketiga adalah membangun karakter profil pelajar Pancasila. Adapun manfaat yang diharapkan dapat muncul dari kegiatan ini antara lain. Yang pertama, manfaat untuk peserta didik. Peserta didik akan mendapatkan pengalaman baru dalam proses pembelajaran, yaitu dengan dimanfaatkannya atau diaplikasikannya ilmu teknologi di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu untuk guru. Untuk meningkatkan keterampilan guru di dalam proses pembelajaran jarak jauh atau blended learning, di mana dengan adanya ilmu teknologi tentunya akan memudahkan guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran blended learning, baik itu untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah dan peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Kemudian yang ketiga bagi sekolah yaitu untuk mendukung visi dan misi sekolah untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Di sini sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak yang diterapkan di SMP Negeri 9 Surakarta khususnya untuk kelas 7. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam kegiatan ini yang pertama tentunya diawali dari proses perencanaan, yang kedua pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga evaluasi kegiatan. Di dalam kegiatan perencanaan, saya awali dengan membuat perangkat ajar, di mana di dalam kurikulum sekolah penggerak, perangkatnya itu berupa alur tujuan pembelajaran dan juga modul ajar. Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang telah saya buat, saya konsultasikan kepada atasan, yaitu kepada ibu kepala sekolah untuk mendapatkan pengarahan dan juga persetujuan terkait perangkat ajar yang saya buat. Kemudian yang ketiga berkonsultasi kepada sesama MGMP atau MGMPS di sekolah sebagai sesama pengampu guru mata pelajaran, sehingga nanti akan terjadi sinkronisasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Karena di kelas 7 ini saya pengampunya itu ada 2 guru. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan proses pembelajaran blended learning, di mana di dalam proses pembelajaran ini tentunya diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat bendera, dilanjutkan dengan berdoa dan memberi salam kepada guru. Kemudian guru baru menyapa peserta didik dan menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru menampilkan sebuah video di mana video itu terkait dengan materi pembelajaran yang akan atau sedang dipelajari pada pembelajaran. Karena sebelumnya anak-anak juga sudah diperintahkan atau diberikan perintah untuk membaca materi pada bab yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Materi. Nah, di dalam pembuatan mind mapping ini guru mengajak peserta didik untuk bersama-sama membuatnya, sehingga di sini guru secara tidak langsung meminta peserta didik untuk membaca materi. Kalau tidak membaca, tentunya anak-anak akan kesulitan di dalam pembuatan mind mapping ini. Selain membantu peserta didik untuk menguasai materi, mind mapping ini juga menumbuhkan kreativitas dari peserta didik karena peserta didik diberikan kebebasan tentunya di
pembuatan mind mapping masing-masing. Selanjutnya nanti peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil mind mapping yang mereka sudah buat, baik itu yang mengikuti pembelajaran PTM di sekolah atau maupun yang mengikuti pembelajaran secara PJJ di rumah. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi, di mana di dalam kegiatan evaluasi ini guru menggunakan bantuan aplikasi Quizzes. Kenapa memilih aplikasi Quizzes? Karena aplikasi Quizzes dinilai oleh guru itu memiliki daya tarik tersendiri kepada peserta didik, di mana tampilan Quizzes yang seperti game itu akan menarik peserta didik, sehingga peserta didik akan bersemangat di dalam mengikuti proses evaluasi. Karena di dalam proses evaluasi ini tentunya nanti guru dapat mengukur atau dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan Quizzes ini tentunya bisa dikerjakan atau bisa digunakan oleh peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah maupun peserta didik yang berada di rumah. Karena ini relevan, jadi bisa saat itu juga. Jadi nanti guru sebagai penentu kapan dimulai dan diakhirinya proses evaluasi pembelajaran dengan hasil dan kesimpulan dari kegiatan, yaitu yang pertama, meningkatnya kemampuan literasi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang mulai terbiasa untuk memulai belajar itu dengan membaca terlebih dahulu materi-materi atau mempersiapkan belajar membaca materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian meningkatnya semangat belajar peserta didik yang dapat dilihat dari banyaknya atau meningkatnya partisipasi peserta didik khususnya yang mengikuti PJJ di rumah maupun yang di sekolah ini juga bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu terbangunnya profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan ini yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri dan juga bernalar kritis. Berikut juga saya sertakan nilai-nilai atau hasil dari evaluasi yang dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik. Nah, sebagian besar peserta didik itu sudah mengalami peningkatan nilai dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan ilmu teknologi dalam proses pembelajaran. Saya sertakan hasil-hasil pembuatan mind mapping oleh para peserta didik. Di sini peserta didik menuliskan atau membuat mind mapping dengan sangat-sangat kreatif, di mana ini dapat dilihat bahwa tidak hanya tulisan saja, tapi juga bisa disertai dengan gambar-gambar dan kreasi-kreasi dari peserta didik yang semakin menambah menarik dari mind mapping yang dibuat oleh peserta didik.
literasi tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2021, khususnya se-ekskalisi dengan Surakarta. Saya sampaikan terima kasih kepada Hafex, Kemendikbud, PGRI Sesolawaya dan juga pemerintah Kota Surakarta. Semoga kegiatan mengajar yang saya lakukan dapat Demikian video yang dapat saya buat dalam rangka mengikuti Lomba Literasi Guru tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2021 se-ekskarsidenan Surakarta. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Hafex yang bekerja sama dengan Kemendikbud, PGRI Sesoloraya dan juga pemerintah Kota Surakarta sebagai pelaksana dari Lomba Literasi Guru tahun 2021 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat menginspirasi untuk teman-teman guru semua di dalam peningkatan literasi dari peserta didik. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam sekolah penggerak. Terima kasih.